Bikin bangga. Yes, mantap. Ini dia. Alhamdulillah. Sejarah baru tercipta. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Argentina U20 di Seoul Earthon ASEAN Cup 2024. Garuda Nusantara resmi ciptakan sejarah. Tampil apik layaknya gameplay negara top Eropa. Bikin bahagia. Begini kata Erick Thohir usai Timnas Indonesia U20 permalukan Timnas Argentina U20 di Seoul Earthon ASEAN Cup 2024. Publik dipastikan full senyum. Bukan sembarang isu. Inilah 9 pemain yang punya sinyal kuat untuk dinaturalisasi perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut berbagai faktanya. Permalukan Timnas Argentina. Mengejutkan. FIFA singgung rematch Timnas Indonesia senior lawan Argentina, usai Timnas Indonesia U20 hancurkan Argentina U20. Sudah waktunya rematch kah? Bikin geger. Usai kalah memalukan dari Timnas Indonesia, Timnas Argentina langsung kabur dan pilih ngacir tanpa mau bersalaman dengan pasukan Indra Syafri. Apa yang membuat mereka bersikap demikian? Ini baru top. Sampai bikin geger publik Vietnam. Begini reaksi tak biasa publik Vietnam usai Timnas Indonesia permalukan Timnas Argentina di Seoul Earthon ASEAN Cup 2024. Kaget bukan kepalang, sampai puji Garuda Nusantara setinggi langit. Shin Tae-yong dipastikan full senyum. Pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia ini banjir pujian dari media internasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. Di luar dugaan, resmi tak dipanggil Shin Tae-yong. Inilah 3 alasan mengapa Shin Tae-yong lebih pilih Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot untuk perkuat Timnas Indonesia di round ketiga. Di luar dugaan ternyata ini alasannya. Bikin haru. Resmi tak dipanggil untuk perkuat Timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi. Mark Klok kirim pesan khusus untuk Shin Tae-yong. Isinya bikin haru. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia U20 membuka laga pembuka mini turnamen Seoul Earthon ASEAN Cup 2024 dengan kemenangan gemilang. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Mokdong, Rabu 28 Agustus, skuad Garuda Muda berhasil membalikkan keadaan dengan menaklukkan Argentina U20, yang dikenal sebagai salah satu tim tangguh di level junior dunia. Meski sempat tertinggal lebih dulu, anak-anak asuh Indra Syafri menunjukkan semangat pantang menyerah, hingga akhirnya menang 2-1 berkat aksi heroik Kadek Arel Priyatna dan Mouri Simon. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia sebenarnya tampil lebih dominan dalam hal penguasaan bola. Doni Tripamungkas dan rekan-rekan sukses mengontrol jalannya pertandingan dengan catatan penguasaan bola sebesar 65%, berbanding 35% milik Argentina. Namun, meski mendominasi permainan, Indonesia mengalami kesulitan besar untuk menembus rapatnya pertahanan Argentina. Sepanjang 45 menit pertama, tidak ada satupun tendangan tepat sasaran yang mampu dilepaskan oleh Garuda Muda. Sebaliknya, Argentina yang tampil mengandalkan serangan balik cepat justru mampu mencuri keunggulan lebih dulu. Gol pertama Argentina tercipta pada menit ke-17 melalui skema bola mati. Berawal dari tendangan sudut yang berhasil dimentahkan oleh pemain Indonesia, bola justru jatuh di kaki Rodrigo Ezequiel Stocco. Dalam posisi bebas, Stocco melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke kepala Mirko Juarez. Sundulan Juarez sukses memperdaya kiper Ikram Al-Ghifari dan membuat Argentina unggul 1-0. Sepanjang babak pertama, Timnas Argentina tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Mereka berhasil mencatatkan 5 tembakan. 2 diantaranya mengarah langsung ke gawang Ikram Al-Ghifari. Beruntung, Garuda Muda tidak kebobolan lebih banyak karena penampilan disiplin di lini pertahanan. Hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Argentina tetap bertahan. Memasuki babak kedua, pelatih Indra Syafri tidak tinggal diam. Ia segera melakukan pergantian pemain untuk menyegarkan skuad dan mengubah dinamika permainan. 2 pemain baru, Muhammad Ragil dan Marcelinus Amaola, langsung dimasukkan menggantikan Usman dan Aryansyah. Namun, meski ada perubahan strategi,
Indonesia tetap berada di bawah tekanan Argentina yang lebih unggul secara fisik dan teknik. Argentina, yang merasa nyaman dengan keunggulan 1 gol, mulai menurunkan tempo permainan. Hal ini justru memberi peluang bagi Indonesia untuk mengambil alih serangan. Peluang emas pertama bagi Indonesia di babak kedua datang pada menit ke-63 melalui kapten tim, Doni Tripamungkas. Berawal dari penetrasi Buffon di sisi kanan pertahanan Argentina, ia mengirimkan umpan silang yang sempat diblok pemain Argentina. Bola liar langsung disambar oleh Doni dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun sayangnya, kiper Nazareno Rosselli masih mampu menepis tendangan tersebut dan hanya menghasilkan sepak pojok. Momentum kebangkitan timnas Indonesia U20 baru benar-benar terlihat pada menit ke-75. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui situasi bola mati. Berawal dari tendangan bebas yang diambil oleh Maurice Simon, bola melambung sempurna menuju ke dalam kotak penalti. Kadek Arel Priyatna yang berada di posisi tepat berhasil menyambut bola dengan sundulan keras, yang langsung bersarang di gawang Argentina. Gol ini sontak disambut dengan sorakan meriah dari para pemain dan staf pelatih di tepi lapangan. Indra Syafri pun terlihat sujud syukur sebagai bentuk rasa syukurnya atas keberhasilan anak asuhnya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Menjelang akhir pertandingan, pada menit ke-89, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah salah satu pemain Argentina melakukan pelanggaran terhadap Doni Tripamungkas di dalam kotak terlarang. Maurice Simon yang ditunjuk sebagai eksekutor tampil tenang dan berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan sempurna. Gol ini menjadi penentu kemenangan epik timnas Indonesia U20 atas Argentina dengan skor akhir 2-1. Kemenangan dramatis ini tak hanya memberikan poin penting bagi Garuda Muda, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di level internasional. Meski lawan yang dihadapi adalah tim sebesar Argentina, semangat juang dan determinasi anak-anak muda Indonesia membuktikan bahwa mereka tidak gentar menghadapi tekanan. Kadek Arel Priyatna dan Maurice Simon layak mendapat apresiasi lebih atas penampilan luar biasa mereka di laga ini. Kadek Arel, dengan gol sundulannya, membuka jalan bagi kebangkitan Indonesia, sementara Maurice Simon dengan ketenangannya sukses mencetak gol penalti yang menentukan kemenangan. Kedua pemain ini berperan besar dalam membawa Indonesia meraih kemenangan di laga pembuka Seoul Earth On Ice Cup 2024. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia U20 membuka peluang untuk melaju lebih jauh di turnamen ini. Performa solid di lini belakang dan mental baja di lini serang menjadi modal berharga bagi pasukan Indra Syafri untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Fans Indonesia tentunya berharap agar Garuda Muda bisa melanjutkan tren positif ini dan membawa pulang trofi dari Seoul. Terlepas dari kemenangan ini, perjalanan di turnamen masih panjang. Indra Syafri tentunya akan terus memantau perkembangan tim dan melakukan evaluasi untuk menjaga konsistensi permainan. Namun satu hal yang pasti, kemenangan atas Argentina menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia U20 untuk terus berkembang dan semakin percaya diri dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di masa mendatang. Tampil apik layaknya gameplay negara top Eropa, bikin bahagia. Begini kata Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 permalukan timnas Argentina U20 di Seoul Earth On Ice Cup 2024. Kemenangan epik diraih timnas Indonesia U20 di ajang mini turnamen Seoul Earth On Ice Cup 2024. Menghadapi Argentina U20, tim yang menyandang status peringkat pertama FIFA di kategori junior, pasukan Garuda Nusantara berhasil mencatatkan sejarah dengan comeback dramatis dan meraih kemenangan 2-1. Pertandingan yang digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan, Rabu 28 Agustus, menunjukkan anak asuh Indra Syafri berjuang keras untuk membalikan keadaan setelah sempat tertinggal lebih dulu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyaksikan langsung jalannya pertandingan memberikan pujian tinggi atas semangat juang luar biasa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda Nusantara. Kemenangan ini dianggap sebagai momen penting dan bersejarah bagi sepak bola Indonesia, khususnya di level junior. Namun, Erick mengingatkan para pemain untuk tetap rendah hati meski berhasil menundukkan tim sebesar Argentina. Ini kemenangan bersejarah. Saya yang menonton pertandingan itu melihat luar biasa perjuangan para pemain kita. Apalagi mereka mencetak kemenangan dengan comeback setelah lebih dulu tertinggal. Benar-benar salut. Meski bisa kalahkan Argentina,
Tim yang peringkatnya jauh di atas kita, ingat jangan sombong atau jumawa, ujar Erick Thohir dari Jakarta, Rabu 28 Agustus. Erick menegaskan bahwa kemenangan ini patut diapresiasi. Namun, perjalanan Garuda Muda masih panjang. Dia berharap para pemain tetap fokus dan konsisten di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Erick juga memberikan apresiasi kepada pelatih Indra Syafri dan seluruh tim yang mampu menjaga mental serta tampil percaya diri di bawah tekanan Argentina. Pertahanan kita juga saya nilai solid. Beberapa kali digempur, tapi bisa keluar dari tekanan. Semoga ini menjadi modal dalam segi mental yang bagus asal ingat, perjalanan mereka masih panjang, lanjut Erick. Kemenangan ini tidak hanya memberi dorongan moral yang luar biasa bagi tim, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim besar di kancah internasional. Meski demikian, Erick Thohir kembali mengingatkan bahwa kemenangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang di turnamen Seoul Earthon ASCAP 2024. Dengan hasil ini, Indonesia U20 kini memiliki peluang besar untuk melaju lebih jauh di turnamen tersebut. Pertandingan berikutnya tentu akan menjadi tantangan baru bagi tim Garuda Muda. Namun dengan semangat dan mental baja yang telah ditunjukkan, harapan untuk kembali mencatatkan prestasi gemilang semakin terbuka lebar. Indra Syafri, pelatih Timnas Indonesia U20 juga menuai pujian atas keberhasilannya dalam memotivasi dan membimbing para pemain muda Indonesia. Strategi pergantian pemain yang tepat serta kemampuan menjaga konsistensi permainan di bawah tekanan membuktikan kelasnya sebagai pelatih berpengalaman. Perjalanan Garuda Muda di Seoul Earthon ASCAP 2024 baru dimulai. Namun kemenangan atas Argentina tentu menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Dengan semangat pantang menyerah dan keyakinan yang kuat, mereka siap untuk terus mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Publik dipastikan full senyum. Bukan sembarang isu. Inilah 9 pemain yang punya sinyal kuat untuk dinaturalisasi perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut berbagai faktanya. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia terus bergulir, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong semakin serius dalam memperkuat skuadnya dengan mengincar beberapa pemain keturunan yang berkarir di klub-klub Eropa. Sebanyak 9 pemain dikabarkan memiliki sinyal kuat akan menjalani proses naturalisasi pada September 2024 demi memperkuat Garuda di ajang internasional bergengsi ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan bocoran mengenai kedatangan pemain-pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Menurut Arya, para pemain baru bisa datang setelah 5 September 2024, bertepatan dengan agenda FIFA Matchday. Meski Arya tidak menyebutkan nama-nama pemain secara spesifik, namun sejumlah sinyal sudah tampak melalui interaksi sosial media, khususnya di Instagram antara para pemain dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dari hasil penelusuran, ada 9 nama yang kemungkinan besar akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Para pemain ini berpotensi memberikan tambahan kekuatan signifikan bagi Timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi. Berikut daftar pemain yang memiliki sinyal kuat untuk segera dinaturalisasi. Kevin Dix, bek tangguh yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Denmark, menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kehadirannya oleh penggemar sepak bola Indonesia. Dix sudah saling mengikuti akun Instagram dengan Erick Thohir, sebuah sinyal kuat bahwa proses naturalisasinya segera berlangsung. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan akan memberikan soliditas di lini pertahanan Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Dix dapat memperkuat Garuda di pertandingan kualifikasi pada Oktober atau November 2024. Jairo Riedewald, gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp FC di Belgia, juga memberikan sinyal siap membela Timnas Indonesia. Meskipun belum saling mengikuti akun dengan Erick Thohir, Riedewald sudah menambahkan bendera Indonesia di bio Instagramnya, menunjukkan komitmennya. Dengan pengalaman bermain di Liga Premier bersama Crystal Palace dan kini di Belgia,
Pemain berusia 27 tahun ini bisa menjadi andalan di lini tengah Garuda. Bek muda berbakat Maes Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, Belanda, sudah memfollow akun Instagram Erick Thohir baru-baru ini. Hilgers menjadi salah satu pemain yang paling diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan kemampuan bertahannya yang impresif, Hilgers akan menambah kedalaman pertahanan yang sudah diisi oleh nama-nama seperti Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Kehadirannya akan membuat pertahanan timnas semakin solid. Ula Romeni, penyerang produktif yang bermain di FC Utrecht, Belanda, menjadi salah satu nama yang paling dinantikan oleh pencinta sepak bola Indonesia. Dengan 2 gol dari 3 penampilan awal di Eredivisie musim ini, Romeni menunjukkan dirinya sebagai pemain depan yang berkualitas. Jika berhasil menjalani proses naturalisasi, kehadirannya akan memberikan opsi serangan baru bagi Shin Tae-yong yang memang membutuhkan striker andal untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zijlstra adalah penyerang muda yang bermain untuk tim U21 FC Volendam di Liga Belanda. Pada musim 2023-2024, Zijlstra menjadi runner-up pencetak gol terbanyak di Liga U21 Belanda. Dengan potensi besar yang dimiliki, Zijlstra mengaku telah mengirimkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi kepada PSSI. Pemain 19 tahun ini bisa menjadi tambahan tenaga segar di lini serang timnas Indonesia dalam beberapa waktu mendatang. Tim Gepens yang bermain sebagai bek kiri untuk FC Emmen di Liga 2 Belanda juga menjadi salah satu pemain yang masuk dalam radar naturalisasi. Gepens, yang baru berusia 19 tahun, sudah tampil dalam 3 laga awal musim ini meskipun menit bermainnya masih terbatas. Kehadirannya bisa menjadi solusi untuk memperkuat sisi kiri pertahanan timnas Indonesia yang sering menjadi titik lemah dalam beberapa pertandingan terakhir. Dion Marks, bek muda dengan postur 188 cm yang bermain untuk NEC Nijmegen U21, menjadi nama lain yang diperkirakan akan menjalani proses naturalisasi. Marks diharapkan bisa menjadi pengganti sepadan untuk Elkan Bagot yang saat ini tengah sibuk dengan komitmennya di Inggris. Marks memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu andalan di lini belakang timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Mauresmo Hinoke, winger kiri yang bermain untuk FC Dordrecht di Liga 2 Belanda, telah mencuri perhatian dengan penampilan impresifnya musim ini. Pemain berusia 19 tahun itu selalu tampil dalam 3 laga awal FC Dordrecht musim 2024-2025. Kemampuannya dalam menyerang dari sisi kiri lapangan membuatnya menjadi pemain yang patut diperhitungkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kaya Schmons, bek kiri yang saat ini bermain untuk De Graafschap U21, menjadi nama lain yang memiliki sinyal kuat akan dinaturalisasi. Pemain berusia 19 tahun ini pernah bertemu dengan pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, pada Juni 2024. Dengan performa yang terus meningkat, Schmons tinggal menunggu waktu untuk masuk ke tim utama De Graafschap di Liga 2 Belanda. Kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan di sektor pertahanan timnas Indonesia. Meski proses naturalisasi 9 pemain ini masih menunggu kepastian, sinyal-sinyal kuat yang ditunjukkan melalui interaksi sosial media dan performa impresif mereka di liga-liga Eropa membuat harapan besar bagi timnas Indonesia untuk semakin kompetitif di level internasional. Jika berhasil, kehadiran mereka akan menjadi angin segar bagi Garuda untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain-pemain ini diharapkan mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan mencetak sejarah di pentas sepak bola dunia. Permalukan timnas Argentina, mengejutkan. FIFA singgung rematch timnas Indonesia senior lawan Argentina, usai timnas Indonesia U20 hancurkan Argentina U20. Sudah waktunya rematch kah? Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, ikut menyoroti kemenangan bersejarah timnas Indonesia U20 atas Argentina U20 dalam turnamen mini bertajuk Soul Earth On AS Cup 2024.
Bahkan, FIFA dalam unggahannya turut menyinggung rematch tim senior untuk timnas Indonesia melawan Argentina. Ya, FIFA memberikan respons tak lama setelah kemenangan timnas Indonesia U20 atas Argentina U20. Dalam unggahannya di akun Instagram resminya, FIFA menyinggung pertandingan ulang tim senior Indonesia versus Argentina. Unggahan itu muncul tidak lama setelah timnas Indonesia U20 berhasil menumbangkan Argentina U20 2-1 di laga pertama mini turnamen Seoul Earthon ASCAP 2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Rabu, 28 Agustus 2024, siang waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah kemenangan bersejarah itu, FIFA mengunggah beberapa foto yang menampilkan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Diketahui, foto-foto itu berasal dari pertandingan persahabatan yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0 pada Juni 2023. Sudah waktunya rematch kah? Tulis FIFA dalam unggahan di akun Instagram resminya FIFA World Cup, dikutip pada Rabu, 28 Agustus 2024. Tentunya, unggahan tersebut mendapatkan respons heboh dari netizen Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan sampai berkomentar menggunakan emotikon menanggapi unggahan tersebut. Timnas Indonesia sendiri bisa saja kembali bertemu dengan Argentina. Peluang itu terbuka lebar jika skuad Garuda mengundang kembali Argentina di laga persahabatan atau lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia sudah berhasil masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina dan Jepang di grup C. Babak kualifikasi akan berlangsung dengan format kandang tandang mulai September 2024 hingga Juni 2025. Dua tim teratas di putaran ketiga kualifikasi berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Garuda Nusantara sendiri sukses mengalahkan Argentina U20 usai sempat tertinggal lebih dahulu. Mereka kebobolan lewat gol yang dicetak oleh kapten Argentina U20 Mirko Juarez, 18. Namun, pasukan Indra Syafri yang pantang menyerah berhasil membukukan 2 gol balasan. Gol itu tercipta lewat tandukan Kadek Arel, 74, dan penalti Mauri Simon, 79, melalui tendangan penalti. Bikin geger, usai kalah memalukan dari timnas Indonesia, timnas Argentina langsung kabur dan pilih ngacir tanpa mau bersalaman dengan pasukan Indra Syafri. Apa yang membuat mereka bersikap demikian? Kekalahan Argentina dari timnas Indonesia U20 pada laga pertama turnamen Seoul Earthon ASCAP 2024 benar-benar memukul skuad Albiceleste. Timnas Indonesia U20 menghajar Argentina dengan skor 2-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Mokdong, Korea Selatan, Rabu, 28 Agustus 2024. Pasukan Indra Syafri dengan gagah berani berhasil melawan pada babak kedua dan sukses menciptakan gol lewat Kadek Arel dan Mauri Simon via penalti. Pada laga tersebut, timnas Indonesia U20 sempat tertinggal melalui gol yang diciptakan Mirko Juarez pada menit ke-17. Pasukan Indra Syafri dengan gagah berani berhasil melawan pada babak kedua dan sukses menciptakan gol lewat Kadek Arel dan Mauri Simon via penalti. Kemenangan ini tentu sangat mengejutkan, karena Argentina merupakan peringkat ranking 1 FIFA dan juara Piala Dunia 2022. Di balik kemenangan tersebut, terdapat momen menarik saat para pemain Argentina meninggalkan lapangan begitu saja saat laga berakhir. Dalam tayangan langsung yang disiarkan, tim asuhan Claudio Oscar Gugnali itu langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Bahkan, mereka meninggalkan lapangan tanpa bersamalan dengan para pemain timnas Indonesia U20 seperti yang umum dilakukan. Selain itu, emosi tim Argentina memang sudah terlihat jelang pertandingan akan berakhir. Beberapa kali para pemain Argentina melakukan tackle keras terhadap Kadek Arel dan kawan-kawan hingga terkapar. Situasi di bench pemain Argentina pun tampak sangat panas setelah beberapa staf pelatih melakukan protes terhadap wasit. Saking kerasnya protes yang dilancarkan, wasit sampai harus mengeluarkan salah satu staf pelatih Argentina. Sementara itu, Garuda Asia akan melanjutkan perjuangan di turnamen ini pada Jumat 30 Agustus melawan Thailand. Kemudian, Indonesia akan bertanding melawan tim tuan rumah Korea Selatan 2 hari kemudian. Ini baru top.
sampai bikin geger publik Vietnam. Begini reaksi tak biasa publik Vietnam usai timnas Indonesia permalukan timnas Argentina di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Kaget bukan kepalang, sampai puji Garuda Nusantara setinggi langit. Media Vietnam, Soha VN, kaget timnas Indonesia U20 menang 2-1 atas timnas Argentina U20 di laga pertama Seoul Earth on Ice Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Rabu, 28 Agustus 2024, siang waktu Indonesia Barat. Soha bahkan menyebut, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri pun tak percaya Indonesia bisa menang. Mengalahkan Argentina, timnas Indonesia U20 membuat kejutan besar, mencetak tonggak bersejarah bagi sepak bola Asia Tenggara, tulis judul yang dibuat Soha VN, Rabu, 28 Agustus 2024. Bahkan para supporter Indonesia dan pelatih Indra Syafri sendiri tidak menyangka tim kesayangan mereka mengalahkan Argentina. Lanjut Soha VN. Secara permainan, timnas Indonesia U20 sama sekali tidak kalah dari Argentina U20. Meski tertinggal lebih dulu, mental pemain timnas Indonesia U20 tidak lantas runtuh. Terbukti, timnas Indonesia U20 sanggup melakukan comeback meski tertinggal 0-1 lebih dulu lewat sundulan Mirko Gonzalez di menit 18. Timnas Indonesia U20 menyamakan kedudukan 1-1 via sundulan Kadek Arel di menit 75. Berselang 3 menit, timnas Indonesia U20 berbalik unggul 2-1 via eksekusi penalti Mauri Simon. Penalti didapat skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20 setelah Muhammad Ragil dijatuhkan kiper lawan di kotak terlarang. Sekadar diketahui, turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 diikuti 4 negara, yakni timnas Indonesia U20, Thailand U20, Argentina U20 dan Korea Selatan U20. Masing-masing tim akan saling bertemu dan tim yang meraup poin paling banyak keluar sebagai juara. Shin Tae-yong dipastikan full senyum. Pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia ini banjir pujian dari media internasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong patut berbangga diri lantaran salah satu anak asuhnya di skuad Garuda berhasil mendapat pujian dari media Eropa. Siapa dia? Adalah Kelvin Verdong, pemain yang baru mendapatkan status WNI pada Juni 2024 lalu tersebut sukses tampil memukau di laga teranyarnya. Memperkuat NEC Nijmegen di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Pemain berusia 27 tahun itu tampil starter dan jadi kunci kemenangan timnya. Menghadapi PEC Zwolle pada pekan ketiga hari Sabtu, 24 Agustus 2024, lalu, Kelvin Verdong sukses membawa NEC Nijmegen menang tipis 1-0. Ini merupakan 3 poin perdana buat NEC Nijmegen. Setelah 2 laga sebelumnya harus telan kekalahan dari Twente FC dan AS Alkmaar. Secara statistik, penampilan Kelvin Verdong saat menghadapi PEC Zwolle terbilang cukup apik. Melansir dari SofaScore, diketahui bahwa pemain keturunan Aceh tersebut mampu membuat 3 kali intercept, 1 kali tackle, serta punya akurasi umpan mencapai 81%. Berkat penampilan impresif tersebut, nama Kelvin Verdong pun masuk dalam Best 11 Liga Belanda Eredivisie pekan ini versi ESPN. Tak cuma diulas oleh ESPN, kualitas Kelvin Verdong juga mendapat pujian dari sebuah media lokal Belanda, Forza NEC. Dalam laman tersebut, penampilan Verdong dipuji dan dianggap sebagai salah satu pemain yang paling stabil di posisi bek kiri. Sang bek kiri merupakan salah satu faktor paling stabil dalam tim Rogier Major musim lalu, tulis Forza NEC. Lebih lanjut, laman tersebut juga mengulas keunggulan Verdong yang sering membantu sektor penyerangan. Secara khusus, kualitasnya dalam membangun serangan sangatlah penting, tutupnya. Dengan penampilan apik bersama NEC Nijmegen tersebut, kehadiran Kelvin Verdong diharapkan bisa membantu timnas Indonesia saat tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan, resmi tak dipanggil Shin Tae-yong. Inilah 3 alasan mengapa Shin Tae-yong lebih pilih Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot untuk perkuat timnas Indonesia di round ketiga. Di luar dugaan ternyata ini alasannya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mempunyai alasan khusus memilih Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Fakta pemilihan Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot
untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan. Pasalnya, Elkan Bagot sudah tidak lagi menjadi pilihan Shin Tae-yong sejak Maret 2024. Disinyalir hubungan antara STY dan Elkan memanas selepas playoff Olimpiade Paris 2024. Namun berdasar fakta yang terjadi terdapat 3 alasan Shin Tae-yong lebih memilih Elkan Bagot. 1. Pantauan langsung Shin Tae-yong. Shin Tae-yong melakukan pantauan langsung terhadap pemain-pemain di kompetisi Liga 1 2024-2025. Memang posisi pemain timnas tidak gampang untuk dipilih, jadi tidak bisa juga dengan melihat satu pertandingan langsung tentukan ini pemain YG baik atau yang saya incar, kata Shin Tae-yong. Jadi tidak bisa diputuskan langsung. Kalau memang ada pemain yang baik, pastinya harus kejar 2-3 pertandingan ke depannya gimana, baru akan dipilih, ucapnya menambahkan. ST juga memantau langsung di stadion ketika Malut United berlaga di Liga 1. Drugiego Elkan tak dipertimbangkan. ST memiliki pendirian soal pemanggilan Elkan Bagot. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sudah tidak mempertimbangkan nama Elkan. Sama sekali tidak dipertimbangkan nama Elkan Bagot, ucap ST. Dengan tidak dipanggilnya Elkan, praktis pilihan hanya tersisa pada Wahyu Prasetyo. Pasalnya Jordi Amat harus absen karena cedera, sedangkan Justin Hubner terkena akumulasi kartu kuning. 3. Riker clean sheet. Wahyu Prasetyo juga menunjukkan performa apik bersama Malut United. Bek berusia 26 tahun itu selalu bermain penuh 90 menit dalam 3 pekan Liga 1. Meski berduet dengan pemain lokal, Wahyu Pras sukses menjaga pertahanan Malut United dengan baik. Bahkan, tim besutan Imran Nahumaruri itu mencatat clean sheet dalam 2 laga terakhir lawan tim Jawa Timur, Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Dengan 3 hasil imbang, Malut menjadi satu-satunya tim promosi yang belum kalah di Liga 1 2024-2025. Tak heran jika Malut mengirim 3 pemain ke tim nasional, yakni Wahyu Prasetyo, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Bikin haru, resmi tak dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi. Mark Klok kirim pesan khusus untuk Shin Tae-yong, isinya bikin haru. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, baru-baru ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klok, yang telah menjadi bagian penting dari timnas, merasa bahwa absennya dirinya akan berdampak pada stabilitas tim, mengingat pentingnya kehadiran pemain senior dalam menjaga keseimbangan di dalam dan luar lapangan. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah menentukan daftar pemain Liga 1 yang akan dibawa untuk menghadapi 2 lawan berat, Arab Saudi dan Australia. Sebanyak 12 pemain telah diumumkan oleh klub masing-masing, termasuk Persib Bandung yang hanya mengirim Dimas Derajat ke tim Merah Putih. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat peran penting Klok di Persib yang sukses menjadi juara pada musim lalu. Mark Klok, yang biasanya menjadi pilihan utama di lini tengah, kali ini tersingkir dari skuad timnas. Posisi yang biasanya ditempatinya kini diberikan kepada Ricky Kambuaya, gelandang Liga 1 lainnya yang dipilih oleh Shin Tae-yong. Klok pun mengungkapkan kesedihannya atas keputusan tersebut, namun ia tetap menghormati keputusan pelatih. Ya pasti sedih karena saya selalu bermain untuk negara ini. Dengan musim lalu saya juara, harusnya saya ada di timnas, kata Mark Klok. Selain itu, Klok juga menekankan pentingnya kehadiran pemain senior dalam timnas, terutama dalam menghadapi laga-laga krusial seperti kualifikasi Piala Dunia. Absennya Jordi Amat, yang juga merupakan pemain senior, tidak lantas membuka peluang bagi Klok untuk kembali ke timnas. Saya juga berpikir bahwa tim ini butuh sosok senior yang bisa menjaga tim di dalam dan luar lapangan, tambah Klok. Dengan absennya Klok dan Jordi Amat, Sandy Walsh kemungkinan akan menjadi pemain paling senior dalam skuad timnas Indonesia yang dipersiapkan oleh Shin Tae-yong. Meskipun merasa kecewa, Klok menegaskan bahwa dirinya akan terus bekerja keras agar bisa kembali mendapatkan panggilan ke tim nasional di masa depan. Saya selalu hormat dengan tim pelatih. Ini sepak bola. Saya harus kerja keras lagi supaya dapat panggilan lagi, ujarnya. Klok juga tetap mendukung penuh timnas dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting ke depan. Saya tetap mendukung mereka apapun keputusannya,
Kami harus menang untuk negara ini, lanjutnya. Klopp, yang telah mencatatkan berbagai prestasi bersama timnas Indonesia, termasuk membantu tim meraih medali perunggu di SEA Games 2023. Tak hanya itu saja, ia juga menjadi bagian dari skuad yang mencapai final Piala AFF 2022, berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik dalam 2 laga krusial melawan Arab Saudi dan Australia. Saya percaya timnya, Shin Tae-yong. Saya akan support lagi, semoga hasilnya baik. Ini 2 laga penting, melawan Arab Saudi dan Australia, pungkas Klopp. Sementara itu, Shin Tae-yong terus mempersiapkan timnya untuk menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pelatih yang dikenal dengan pendekatan disiplin dan taktisnya, Shin Tae-yong telah meraih berbagai kesuksesan bersama timnas Indonesia.